Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ini ada datangan motor Beat ya, dengan kendala mesinnya berisik ya di bagian CVT ya. Nah, di bagian CVT dia berisik sekali ya, kayak suara rumah ininya, rumah rollernya. Kita akan tahu penyakitnya kalau ada penyebabnya. Nah, ini penyebabnya masih kita cari ya. Coba kita hidupkan dulu. Begitu ya kawan-kawan ya. Nah, ini kita akan buka dulu semuanya di bagian bak CVT nya, kita bongkar dulu. Semoga yang punya motor nonton ya, nanti bisa tahu apa penyakitnya, dicari dulu penyebabnya, lanjut pembongkaran dulu. Tonton sampai habis ya. Ya, motornya Mas Sambar. Lanjut Mas Sambar, kita bongkar dulu ya. Sudah kita bongkar ya untuk bagian baknya. Coba kita starter, dibunyikan. Suaranya ada di depan ya, suaranya ada di bagian depan. Kita coba bongkar yang depan dulu ya, bongkar yang depan dulu. Teman ya, ini sudah saya bongkar ya. Untuk di bagian asnya ya, bosnya, dia masih cepan ya, masih cepan, belum kocak ya, masih aman, dipakai masih aman. Terus di bagian roller sudah peyang tapi belum terlalu ya, masih bulat, belum terlalu peyang. Terus untuk bantalan ya, yang parah malah bantalannya ini di sini ya, di bagian bantalan yang lebih parah. Nah ya, itu sudah kocak sekali ya. Nah, ini saya akan kasih tahu cara kerjanya dulu ya. Nah, ketika stasioner ya, gas masih standar ya, belum digas, itu posisi ya, posisi mangkok ini masuk ke dalam ya, rumah rollernya masuk ke dalam pol mentok ya. Nah, ketika gas mulai dibuka, itu akan naik perlahan demi perlahan ya, naik terus gini. Nah, begitu ya, pandel akan masuk ke dalam sini. Nah, ini bisa diakalin ya, diganjel bisa. Caranya dengan memakai bekas sarung jok ya, dimasukin, diselipin sini bisa, terus kemudian dimasukkan lagi di sini. Jadi dia agak ngangkat begini ya, jadi selahnya masuk ke dalam sini. Ini ya. Nah, dia akan ngangkat seperti ini. Di sini masih sepan ya, kalau dia diganjel di sini masih sepan. Kalau nggak diganjel dia renggangnya banyak sekali. Nah, itu ya, nanti coba kita ganjel dulu, kemudian bagaimana suaranya ya. Kalau masih ada suara berisik lagi, itu kan suaranya kasar bener ya.
Kemudian untuk panbelnya ya, siapa tahu yang punya motor nonton, ini sudah pecah-pecah ya Mas. Ini mau diganti apa gimana, nanti saya hubungin orangnya dulu. Nah, ini nih prosesnya untuk pengganjelan dulu ya. Coba kita ganjel dulu bagaimana suaranya, berubah apa enggak. Nanti kita ganjel pakai bekas sarung jok. Sisa-sisa sarung jok itu kan banyak. Nanti kita ganjel, coba dipasang lagi gimana suaranya ya. Kalau masih ada suara lagi, kita buka di bagian sentrik ya. Nah itu di bagian sentrik. Tadi kan suaranya kasar bener ya. Apa masalahnya cuman ini? Nanti kita cari tahu lagi ya masalahnya, sebabnya dari mana. Ya, kita lanjut pengganjalan dulu ya. Saya cari sarung jok dulu bekas. Untuk pengganjalan ya, kita potong sedikit ya, kecil seperti ini. Kemudian kita selipkan di bagian bantalannya. Mana bantalannya tadi? Satu. Nah ini ya, kita selipkan di dalamnya begini ya. Gini. Kita jangan selipkan sampai pol sini ya, nanti nggak bisa masuk dia. Ini masih kepanjangan sedikit, kita potong sedikit ya. Nah, segini ya. Segini ya, kita potong cukup segini saja. Kemudian kita selipkan di dalam sini. Nah, begini ya. Kemudian kita selipkan di sini. Di sini ya. Kita selipkan, masukkan. Selep. Udah kenceng bener itu. Nggak mungkin copot ya. Kalau masih ragu bisa dilem ya. Tadi itu bisa dilem ya, biar semakin kuat ya, semakin kenceng. Ini kan untuk pengetesan ya. Kita cari tahu suara kasarnya dulu. Untuk yang lain-lain di bosnya ini masih sepan ya, belum kemakan ya, masih sepan. Belum ada getar-getarnya ya. Aman ini. Untuk as ini aman. Cuman yang kocak tadi kan di bagian bantalan sininya. Ini kita coba ganjal dulu ya, ganjal dulu terus kemudian kita coba bunyikan. Nanti kita pasang terus kemudian kita bunyikan. Kalau masih ada suara kasar, nanti kita berikutnya buka di bagian sini ya, bagian untuk sentriknya ya. Kita bagian buka box ini, tutup sentriknya kita buka. Nanti kita lihat sentriknya kendor apa enggak. Gitu ya, kita coba pemasangan ini dulu, masih kasar apa enggak. Oke, saya pasang dulu ya. Dengar ya, suaranya masih ya, masih seperti tadi ya. Nah ini berarti bukan dari masalah itu ya. Kita nanti lanjut ke pembongkaran depan ya untuk sentrik, kita lihat. Ya ini sudah saya coba dilepas ya panbelnya. Terus kita kasih bantalan bekas klaker ya. Tapi suara tetap masih ada ya. Tadi sudah dicek bagian sentrik, sudah dibuka, sentrik masih kenceng ya. Berarti kemungkinan besar ada di setang seher atau klaker ya, bearing kruk as ya. Nah kita akan coba bongkar nanti. Kita akan bongkar di bagian dalamnya ya. Berarti turun mesin dulu, antara sasis dan mesin kita pisahkan ya. Kita bongkar dulu apa penyebabnya, kita cari tahu ya sama-sama. Oke, lanjut penontonan ya. Nah kita lihat ya kawan-kawan ya, untuk pencabutan piston aja susah bener ya. Untuk pencabutan head blok mesin ya, blok silinder blok susah bener ya, antara piston sama blok kita cabut susah bener. Berarti motor ini pernah kehabisan oli ya. Indikasi pertama pernah kehabisan oli. Ini susah bener ini.
Ini sudah dibongkar ya teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat ya, untuk pistonnya sangat parah ya. Tuh, sangat parah. Ini pernah nge-gym motor ini, macet gancet ya. Kelihatan nggak? Oh, kayaknya yang numpang ya, gancet ya. Nih, sampai keroak-keroak gini ya untuk pistonnya. Untuk bagian bloknya parah ya. Ini. Nah itu ya, parah sekali ya. Bagus surat. Parah sekali. Ya memang magnet deh. Nah untuk kasus bunyinya ya, untuk kasus kasarnya itu berasal dari bearing ya, bearing kruk asnya. Untuk stang sehernya nggak apa-apa ya, aman ya. Tadi udah dicoba, aman, nggak bunyi sama sekali, aman. Berarti yang perlu diganti adalah piston ya. Ini coulter, harus di coulter. Sama nanti kita bongkar mesin ya untuk mengganti bearingnya, bearing kruk as. Kita bongkar belah mesinnya, baru diganti bearingnya. Berarti untuk masalah ini udah ketemu ya permasalahannya ya, yaitu di bearing kruk asnya. Kronologi motor ini pasti pernah kehabisan oli ya, untuk motor matic ini ya, kehabisan oli, kemudian terus dijalankan ya. Pernah nge-gym juga, kemudian setelah panas dia nge-gym, kemudian dikasih oli, jalan lagi. Ini gancet pistonnya, untuk pistonnya gancet. Berarti kendalanya cuman itu ya, ganti kruk as sama coulter block diperbesar diameter pistonnya ya teman-teman. Ini udah dibongkar ya, perlu diperhatikan dari sebelah sini ya, untuk klaker yang sebelah sini yang parah ya, dia kocak sekali nih. Nah itu ya, jelas ya. Untuk yang sebelah sini ya, sebelah sini masih sepan ya, nggak ada goyang, masih halus juga suara klakernya. Yang sebelah sini parah ya. Jadi kita ganti yang sebelah sini saja ya, biasanya yang sebelah sini yang rusak ya. Untuk kasus-kasus speed yang lain biasanya yang sebelah sini yang parah. Kita ganti yang sebelah sini saja, jangan dua-duanya. Kalau yang sebelah sini nggak apa-apa. Tadi pas dikasih oli juga halus suaranya. Untuk stang aman ya, nggak ada kocaknya, aman. Ya partnya udah saya beli ya, ori semua ya, yang nggak ori cuman top setnya aja. Piston ori, blok ori, sama klaker bearing kruk as ori ya, asli semua. Nah ini harusnya kayak begini, nggak ada selah ya. Ya ada cuma sedikit sekali, emang ada ya, emang ada selah dikit, cuman sedikit sekali kalau yang baru. Beda ya sama yang sudah rusak ya. Nah ini sangat banyak sekali selahnya ya. Loh, kenapa bisa kasar mas di mesin? Ya iyalah jelas. Kalau ini kasar, otomatis stang seher juga tidak stabil ya. Untuk pemutaran tidak stabil, pasti goyang gini. Efeknya di nggak balance ya, nggak balance. Jadi efeknya suaranya kasar. Nah itu ya. Nah kruk as ini juga bisa gemerungsung ya. Ketika mesin dihidupkan dia gemerungsung ya, kayak kruk gitu. Nah itu ya, itu saja. Ini tinggal pemasangan ya. Untuk ini semua udah diganti, kata yang punya mending diganti aja katanya. Ya udah kita ganti. Kalau menurut saya ya, kalau mau ganti blok ya, kalau blok mending yang ori sekalian ya, daripada yang KW.
Nah, kalau yang KW saya tidak menyarankan ya, tapi itu tergantung budget yang punya motor ya, uang yang punya motor. Kalau menurut saya sarankan mending yang ori sekalian ya. Nah itu kalau yang pakai yang KW saya tidak jamin ya untuk keawetan. Kalau saya menyarankan kalau beli blok yang KW mending yang ini, yang blok yang ini mending dilemer ya, daripada pakai yang KW, blok KW. Nah itu ya, ini malah lebih terjamin ya kalau di kolter ulang, lebih terjamin daripada pakai blok yang KW. Terus kemudian pakai piston yang original. Nah, itu saja ya, tinggal pemasangan nanti saya videokan setelah akhir finish pemasangan ya. Saya videokan setelah saya coba motornya. Oke, lanjut pemasangan. Motor ini sudah selesai ya kawan-kawan ya, sudah bersih mesinnya, suara mesinnya. Oke, coba Mas, engkol Mas, opo di starter. Bersih ya Mas, beres. Berarti masalahnya ada di klaker krukasnya ya. Stang sernya, untuk stang sernya nggak apa-apa, nggak usah diganti, cuman ganti blok original ya, Honda, sama piston kit ya, itu aja. Berarti sumber masalahnya ada di klaker krukasnya ya, udah kopla, jadi getarannya semakin besar ya ketika di RPM rendah dan RPM tinggi, dia gojlak ya. Nah itu saja ya. Sekian tutorial dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kukireng, salam Mas.